Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajri Mamarif. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu distro Linux juga, yaitu namanya Zorin OS. Oke, salah satu distro Linux yang mungkin ini sangat menarik sih sebenarnya, itu kan karena secara tagline mengklaim bahwa make your computer faster, more powerful, secure, and privacy respecting. Oke, mungkin kita coba buka ya di websitenya. Itu teman-teman bisa kunjungin di zorin.com. Itu mungkin bisa kita explore di sini ya, dari sini ya. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa tagline-nya dia adalah make your computer faster, more powerful, secure, and privacy respecting. Nah, teman-teman juga bisa langsung download, yaitu di download Zorin OS. Ini filenya kurang lebih itu sekitar 2,9 giga. Jadi ya lumayan besar ya, tapi masih di bawah 3 giga. Nah, nanti kita lihat apakah dengan file sebesar itu default aplikasi atau default apps apa aja yang misalnya dibawa oleh Zorin ini. Oke. Nah, secara DistroWatch, Zorin ini saat ini menempati di posisi ke-14. Satu minggu terakhir itu menempati di peringkat ke-14 dengan 516 hit per day. Jadi ini lumayan tinggi ya peringkatnya gitu kan. Secara average visitor ratingnya itu di angka 8,42 dari 10 dan dari 184 reviewer. Jadi ini lumayan banyak menarik perhatian ya sebenarnya secara OS-nya. Oke, saat ini Zorin itu kalau kita lihat ya, sebenarnya Zorin itu saat ini ada di versi Zorin OS 16. Ini yang latest version. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi base sistemnya adalah dari Ubuntu. Jadi kalau misalnya udah bicara base sistemnya Ubuntu ya, apalagi nih untuk yang LTS ya, itu lumayan stabil. Jadi kemungkinan besar Zorin OS ini juga mirip-mirip stabil dengan Ubuntu. Itu. Nah, supported until-nya itu di April 2025 gitu kan. Oke, initial release-nya itu di 17 Agustus 2021. Lalu di sini juga yang menarik adalah supported app formatnya itu lumayan banyak ya. Bisa apt, flatpak, snap, .deb, app image. Lalu di sini juga ada .exe dan msc. Gitu. Jadi bisa menjalankan aplikasi Windows gitu kan. Oke, lalu di sini ada default software repository, teman-teman bisa buka nih, ada linknya masing-masing. Terus di sini juga ada dua tipe desktop environment, yaitu yang Genome Shell dan juga yang XFCE. Itu, nah ini yang kita coba adalah yang Genome Shell. Gitu ya. Nah, Linux kernel versionnya itu 5.15. Lalu di sini juga support prosesor arsitektur itu 64 bit Intel ataupun AMD gitu kan. Jadi ya ini yang umum saat ini. Lalu sebenarnya secara apa ya istilahnya, secara fitur di Zorin itu juga lumayan lengkap ya. Jadi contohnya kayak desktop UI-nya itu ini yang sangat menarik ya. Jadi sangat clean gitu, terus banyak pilihan juga. Dan ini mirip-mirip mungkin seperti macOS ya. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan Windows ataupun macOS itu pas pindah ke Zorin ini nggak terlalu kaget karena memang tampilannya tuh mirip-mirip gitu. Nah, nanti kita coba bedah ya seberapa banyak tampilan yang disediakan oleh Zorin. Oke. Nah, dan yang paling spesial sebenarnya di sini ada yang, kalau saya lihat ya, di sini ada yang versi Schools dan juga Pro. Nah, kita lihat kalau yang versi Schools itu di sini lumayan banyak aplikasi yang ditawarkan. Jadi contohnya kayak apa ya istilahnya itu, kayak aplikasi-aplikasi pendukung atau yang bersifat gamification gitu untuk belajar, itu juga tersedia di sini. Mungkin di lain kesempatan kita coba bahas lebih detail lagi ya mengenai Zorin yang education ini. Oke, lalu
Nah, ini yang tadi saya bilang juga, di sini juga ada versi Pro-nya. Jadi di versi Pro ini yang membedakan dengan versi yang biasa atau yang free itu adalah di sini lumayan banyak desktop layout yang ditawarkan gitu kan. Jadi kayak contoh ini dia mirip dengan macOS, terus Windows 11 dan lain-lain itu sangat sangat banyak gitu, sangat banyak pilihannya. Lalu di sini ada juga professional grade Creative Suite. Nah, itu juga lumayan banyak ya pilihan software yang ditawarkan di versi yang pro-nya. Nah, ini juga mungkin di lain di lain kesempatan akan kita coba bahas. Nah, mungkin kita coba fokus di Zorin OS-nya itu sendiri. Nah, kalau secara tampilan ini sangat clean banget ya, sangat clean banget, dan ini mirip-mirip dengan macOS ya, mungkin secara wallpapernya juga itu mirip-mirip dengan macOS. Defaultnya itu mirip dengan macOS. Lalu di sini kita lihat di bagian pojok kanan, kita mulai dari pojok kanan bawah ya. Nah, ini tersedia kalender dan juga jam. Lalu disertai juga dengan notification. Nah, ini ada di paling pojok kanan. Nah, ini juga menariknya ada word clock sama weather location. Jadi teman-teman kalau misalnya kita coba bisa lihat perkiraan cuaca di hari ini gitu ataupun di besok gitu. Ini sudah tersedia dan ini mudah diakses. Lalu bergeser sedikit ke kiri. Nah, ini di sini lebih ke banyak mengenai setting, terus connection, ada volume, dan juga bisa logout atau power off itu dari sini juga bisa gitu. Walaupun sebenarnya nanti di bagian kiri juga ini, di bagian menu ini juga itu bisa dilakukan. Oke, lalu di sini juga ada keyboard. Nah, ini keyboard language-nya, jadi bisa dipilih atau bisa diganti dengan sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah lalu di bagian kiri ya, bagian kiri ini karena panelnya kan tadi yang sebelah kanan, sebelah sini, lalu ada yang bagian sebelah kiri. Nah, ini dimulai dari yang ini, software ini ada software center. Jadi teman-teman kalau misalnya mau download aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan itu bisa langsung di sini, di luar menggunakan terminal ataupun konsol ya. Jadi teman-teman bisa langsung download di sini. Contoh kayak Spotify, langsung klik install aja. Jadi sangat sangat mudah, dan di sini lumayan banyak aplikasi yang tersedia gitu kan. Jadi teman-teman bisa langsung searching aja atau browsing lalu install gitu. Oke, lalu di sini ada file manajernya. Nah, ini file manajernya menggunakan Gnome juga. Nah, ini sangat clean sih, sangat clean menurut saya karena memang ini bawaan Gnome dan ini user friendly sih sebenarnya kalau secara UX. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini kalau misalnya yang suka yang tampilan clean, ini sangat membantu banget sih. Itu. Lalu di sini ada browser. Nah, browser ini seperti Firefox. Jadi bawaannya adalah Firefox gitu. Jadi kalau ini kita lihat Firefox version. Oke, sorry. Oke, setting di sini Firefox support. Oke, ada di sini, sorry. Saya lupa posisinya. Oke, di sini ada Firefox versionnya. Itu ada di 107.0. Jadi ini yang Firefox yang menggunakan yang canonical ya gitu. Jadi ini udah yang terbaru lah gitu. Oke, lalu lanjut lagi di bagian kirinya lagi itu adalah Workspace Manager. Jadi ini teman-teman bisa maintain workspace manajernya di sini gitu. Jadi bisa misalnya kita bekerja lebih dari satu workspace, itu maintainnya ada di sini. Oke. Lalu di sini ada mungkin kalau di Windows itu ada start menu. Jadi di sana ada start menu, terus di sini juga ada lumayan banyak ya, menurut saya lumayan banyak aplikasi yang ditawarkan oleh Zorin ini.
secara default ya. Jadi contoh kayak ada di aksesoris, mulai dari clock, files, maps, ada text editor, terus ada to do. To do ini kayak semacam task ya. Jadi misalnya task saya, nah ini modelnya checklist gitu. Jadi ataupun bisa detail juga. Oke. Tuh, lalu terus kita lanjutkan ya. Di sini juga ada withers juga yang tadi mirip-mirip juga sih sebenarnya. Nah, text editornya ini juga sudah tersedia. Tuh, jadi teman-teman sudah gampang lah, sudah mudah menggunakannya. Dan ini menggunakan gedit gitu kan. Oke. Lanjut lagi di sini lanjut lagi di bagian bawahnya itu ada games. Nah, gamesan juga ini ada beberapa games yang sudah disediakan oleh Zorin. Nah, ini mungkin yang familiar dengan ini yang dulu tersedia di Windows sebenarnya ya. Ini ada beberapa game yang mirip-mirip yang ada di Windows gitu. Oke, lalu lanjut lagi di bagian grafik. Nah, ini udah menggunakan GIMP. Jadi GIMP ini sudah terinstall secara otomatis, tinggal digunakan. Lalu ada image viewer, LibreOffice Draw, lalu ada foto juga sudah tersediakan di sini. Oke, lalu masuk ke bagian internet. Nah, di internet ini browsernya sudah pasti menggunakan Firefox. Tadi kita juga udah bahas sedikit. Lalu ada Remina. Remina ini semacam remote desktop client gitu. Jadi teman-teman tinggal misalnya mau connect ke server ataupun ke desktop lain itu juga bisa gitu. Oke. Setelah itu kita geser lagi di bagian Office. Nah, di bagian Office ini ada kalender, kontak, selalu ada evolution. Evolution ini adalah semacam mungkin mail manager gitu ya, email manager gitu. Jadi kayak Thunder dan lain-lain itu. Ini tampilannya juga ini lumayan bagus sebenarnya secara tampilan. Tuh. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi sangat simple. Gitu. Terus lanjut lagi di bagian Office itu ada LibreOffice. Ini sebagai Office bawaan yang sudah terinstall. Nah, ini teman-teman mungkin sudah familiar ya kalau misalnya sudah menggunakan Ubuntu yang lama ya. Oke. Lalu ada juga sound and video. Nah, di sini ada Brasero. Brasero ini semacam mungkin dipakai untuk burn image ya, dari image ISO ke CD gitu. Nah, ini CD ataupun DVD yang menggunakan Brasero. Lalu ada Cheese ini kameranya, rhythm box untuk memutar audio, ada sound recorder dan juga video. Oke. Lanjut lagi ke System Tools. Nah, ini di System Tool juga lumayan banyak ya. Ada boot repair, disk, gparted kalau misalnya untuk partisi. Lalu ada install Zorin ini. Itu install Zorin itu nanti dipandu. Panduannya ada step by stepnya itu sangat lengkap ya. Lalu ada main menu, jog setup, power statistik, ada setting juga. Nah, ini setting tuh lebih ke setting dari komputer kita ya atau PC kita gitu ataupun laptop kita. Itu ada di sini semua. Oke, lalu di sini ada, nah ini yang menarik sebenarnya Zorin Connect ya. Jadi Zorin Connect ini kita bisa connect antara laptop atau PC itu dengan mobile device kita. Jadi kita synchronize gitu. Lalu kita bisa manage notification. Jadi ketika ada notif itu bisa muncul di desktop ataupun di mobilenya gitu. Lalu ada browse foto atau video ataupun kirim foto atau video. Lalu ada reply SMS itu juga bisa di sini dilakukan di sini. Nah, ini menggunakan Zorin Connect. Nah, ini caranya perlu install di device kita, perlu install di mobile. Misalnya ambil contoh di Android ya. Ini kita tinggal klik get it, itu nanti masuk ke yang Zorin Connect gitu. Jadi di install dulu di mobile apps-nya. Oke. Setelah itu masuk ke bagian ini lumayan menarik ya. Di Zorin Appearance ini juga lumayan banyak layout customize-nya. Jadi ini yang secara default seperti ini ya. Atau misalnya kita bisa ganti gitu. Dan ini juga banyak pilihannya. Nah, ini Zorin OS ini sudah menyediakan beberapa layout tampilan gitu. Ataupun seperti ini juga bisa.
Ini tergantung dari selera teman-teman. Nah, kalau misalnya yang lebih banyak lagi, ini sempat saya bahas di awal, itu kita upgrade ke Zorin OS Pro. Jadi lumayan banyak desktop layout yang akan tersedia. Terus masuk ke bagian themes. Nah, ini themes sebenarnya ada yang light, terus ada juga yang dark. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Kita ataupun di set automatic juga itu bisa. Itu. Lalu di sini ada accent color. Ini kita ganti aja. Nanti di sini themes accent colornya juga akan berubah. Itu. Lalu ada interface. Nah, ini juga interface-nya lebih ke maintain desktop kita ya. Itu mulai dari title bar, animation, jelly mode. Lalu ada hot corner juga itu sudah tersedia. Oke, ini juga desktop. Di dalam di desktop ini mulai dari icon size dan lain-lain itu juga tersedia di sini. Oke. Ini tadi saya sudah coba ganti sedikit. Nah, ini kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita ubah tampilannya sedikit ya. Oke, mungkin dari saya sudah cukup mengenai Zorin OS. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat, silahkan download Zorin OS-nya di Zorin. Sebentar, saya lupa, zorin.co ya kalau nggak salah tadi. Oke, sebentar kita coba di Firefox. Nah, Zorin OS. Oke, nah ini di zorin.com. Oke, mungkin dari saya sudah cukup sekian. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.